Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TW Kang Kebun. Di kisah kali ini, ada sebuah kisah yang berjudul Tersesat di Alam Gaib. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak berikut ini. Ini cerita sekitar tahun 2011. Waktu itu saya awal masuk SMK. Ya gitulah, dapat teman baru, seneng ya kan. Saya punya teman baru namanya Dimas, Johan dan Denny. Oke, waktu itu ada acara disnatalis di sekolahan. Otomatis kan nggak ada pelajaran. Dari 1 minggu cuma lomba-lomba. Saya putusin berempat, buat bolos aja. Bosen cuma gitu-gitu aja. Nah, kebetulan nih, si Dimas itu suka naik gunung gitu. Dia rencanain dan milih mana gunung yang pas buat camping di sana. Ya meski gak terlalu tinggi, bisa dibilang cuma bukit. Gunung tersebut ada di Kecamatan Ek, Kabupaten Tetep, Blitar, kebanggaan saya. Ya bilang aja gak berani yang jauh. Kita berangkat hari Selasa pagi. Jam 7 kita kumpul di rumah Johan. Ya secara, di satu grup itu, cuma Johan yang dari keluarga berada. Buset, naik mobil kalau ke sekolahan. Nah, pamitan sama orang tua Johan disuruh bawa mobil aja kalau bareng-bareng. Langsung cus ke arah kaki Bukit X. Nah, di sana, kita parkir dan izin di salah satu kuncen bukit itu. Mobil disuruh parkir di depan rumah aja, aman pastinya. Kita start mulai naik jam 10 pagi. Kita masuk dari jalan yang lumayan lebar. Sebelum berangkat, Mbah Juru Kunci tersebut berpesan, "Le, buat semuanya ya." Mbah cuman berpesan, dijaga tingkah lakunya. Jangan sampai pipis di deket pohon besar. Banyak-banyak berdoa, kata Mbah Kuncen. "Iya Mbah," sahut Denny. Kita jalan mulai masuk area hutan dan ladang. Dimas jalan paling depan, disusul Denny, Johan, dan paling belakang saya. Kita nyanyi-nyanyi sambil menghibur diri saja. Di waktu nyanyi-nyanyi, tiba-tiba Denny diam. "Den, kenapa kamu diam?" "Gak apa-apa, cuman dingin." "Dingin palamu itu." "Lah, panasnya kayak gini." "Ya aja keadaan panas. Hampir jam 11 kok dingin." Saya lihat tangan Denny memang pucat. Dan saya lihat mukanya memang pucat juga. Saya kira dia masuk angin. Tapi kita tetap jalan terus sampai di pertigaan jalan. Di tepat pertigaan jalan ada pohon beringin yang lumayan besar. Dimas bingung ambil arah kanan atau kiri, karena dulu Dimas kesini kayaknya belum ada pohon beringinnya. Saya sama Johan saranin buat ke kanan saja. Tapi Denny sama Dimas pilih ke kiri. Ya akhirnya ngikut aja ke kiri, karena yang sering naik gunung kan si Dimas. Kita jalan lagi. Jalanan mulai nanjak, kanan ada sedikit jurang. Mungkin gak dalam, sekitar 10 meteran. Tapi dasar jurang gak kelihatan. Soalnya ditumbuhin banyak sekali semak-semak dan pohon-pohon kecil. Di depan kita jalan, tiba-tiba ada ular besar banget, tapi gak gerak. Melintang menutup jalan. Kita bingung ini mana kepalanya. Takutnya ntar tiba-tiba palanya nongol dari samping kita, kan serem. Dimas ambil ranting yang cukup panjang, yang berniat buat usir tuh ular. Dipukul perlahan ke badan ular, dan akhirnya tuh ular jalan menjauh, tapi pelan banget. Dari sini perasaan saya udah gak enak. Mungkin ini awal pertanda kalau kita salah jalan. Kita jalan terus, sampai saya lihat udah jam 2 siang. Nah, kita udah capek. Kita putusin buat nyari tempat lapang, buat bikin tenda. Nah, pas kita nyari susah banget, emang kagak nemu. Si Johan teriak, "Woi, sini lo, ada tempat rata, aman." Kita dengar suara Johan dari balik semak-semak,
yang tingginya sedada. Kita terobos tuh semak, memang bener, tempatnya tertutup semak keliling dan tengah, ada tempat cukup buat tenda kita. Kita diriin tenda di sana. Kita bikin api unggun buat masak-masak juga. Hari udah mulai sore, sekitar jam 5-an. Kita selesai masak, makan-makan, sambil bercanda-bercanda. Gak terasa kita lihat jam, udah menunjukkan pukul 9:30 malam. Kita putusin buat istirahat aja, besok lanjut ke puncak. Saya, Johan, Denny mau langsung tidur. Sedangkan Dimas masih duduk deket api unggun. Di saat saya mulai terlelap, saya kaget waktu Dimas tiba-tiba masuk dan nutup tenda sambil napasnya ngos-ngosan. "Beh, kenapa toh Dim? Kok rusuh banget? Ganggu aja." "Heh, ularnya yang tadi lewat tuh." Dan emang bener, itu ular yang tadi siang lewat ngelilingin tenda. Dan panjang banget tuh ular sampai ngelingkar di sekitaran tenda. Kita berdua mulai takut, sedangkan Denny dan Johan lagi enak-enaknya tidur. Saya putusin buat ngintip tuh ular. Buset, saya gemeter banget. Itu ular melingkar di sekitaran ngelilingin tenda. Saya suruh aja Dimas baca-baca doa. Bau amis pun tercium. Saya semakin takut. Ini apa lagi? Pikir saya. Saya udah gak kuat lihat tuh ular gerak-gerak mulu. Saya sama Dimas udah sampai pagi gak tidur. Sekitar jam 5, bau amis pun hilang. Saya bangunin si Johan sama Denny. Mereka bangun. Anehnya, si Denny tetap diem aja ngeliatin saya sama Dimas. Saya ajak ngomong, kagak nyambung. Nah, saya intip lagi di luar tenda. Itu ular udah gak ada. Buru-buru kita bongkar tenda dan lanjut perjalanan. Bongkar tenda selesai. Saya kaget. Waktu itu lihat di belakang tenda ada banyak banget telur. Saya deketin dah. Lumayan kalau itu telur ayam hutan, kan enak. Saya deketin, saya pegang. Kok berlendir. Bentuknya lonjong gitu, cenderung memanjang. Buset, itu kan telur ular yang tadi malam. Lari dah, kita semua ke jalan setapak lagi. Kita lari terus sampai naik ke bukit agak tinggi. Waktu saya lihat ke bawah, emang bener, tempat camp kita berbentuk melingkar. Dan di tengahnya bersih kayak lapang. Bangsat emang, itu sarang ular. Kita masih gemeteran. Dan Denny pun masih menatap saya dengan tatapan kosong. Lanjut kita jalan naik, tapi semakin naik, pohon semakin besar-besar. Jalan cuman setapak. Semak belukar tinggi-tinggi. Dimas pun heran, kok ada kabut di sini? Gak biasanya loh, gunung atau bukit yang gak terlalu tinggi kok berkabut. Sampai akhirnya kita tiba di antara pohon besar banget. Di kanan kiri jalan hanya ada 2 pohon itu yang besar. Saya lihat-lihat, tingginya hampir 20 meteran kira-kira. Tapi anehnya, setelah lewatin itu pohon, hawa dingin banget mulai terasa. Saya nengok ke arah pohon itu yang akarnya besar-besar. Dari sela-sela akar yang menonjol dari tanah, kelihatan kayak samar-samar, tangan melambai-lambai. Saya merinding, tapi gak berani cerita ke Dimas dan teman-teman. Setelah kejadian itu, perasaan saya kagak karu-karuan. Ditambah lagi kabut semakin tebel, hawa tambah dingin. Di saat fokus ke jalan, tiba-tiba gelubuk. Denny jatuh tersungkur. Tapi saya, Johan sama Dimas malah ketawa. Bukannya ditolongin, pikirku. Saya deketin Denny, kok gak bangun-bangun. Saya hoyok-hoyok badannya, kok gak nyambung. Saya balikin badannya, ternyata pucet banget wajahnya. Tangannya dingin banget juga. Kagetnya lagi, dia langsung melototin saya sambil ngomong, "Kamu semua tidak akan bisa pulang."
langsung lepasin tangan Denny. Dia seperti kesakitan dan terus meronta-ronta. Dimas pun berinisiatif dibacain doa-doa terus, dan akhirnya Denny pun pulih, tapi dengan keadaan yang memprihatinkan. Denny sadar namun dia tidak bisa jalan. Entah kenapa kakinya lemes. Oke Vic, kita nggak usah lanjutin naik, karena kondisi Denny tidak memungkinkan. Kita turun aja. Tas saya dibawa Johan, dan saya gendong Denny. Dan buset, beratnya kayak gendong masalah. Ampun, padahal Denny itu perawakannya kecil. Berat badannya aja cuma 50-an. Saya ngerasa capek banget. Saya minta istirahat dulu. Saya sandarin Denny di batu besar gitu, dan saya duduk di atas batunya. Tiba-tiba, bokong saya terasa panas, kayak duduk di atas kompor nyala. Refleks, saya lompat dan turun. Saya lupa kalau di hutan atau gunung, jangan duduk di atas batu besar. Saya panggil-panggil Johan, saya suruh lihat bokong saya kebakar apa enggak. Ya soalnya panas rasanya. Setelah istirahat cukup lama, kita lanjutin jalan. Tapi sekarang yang gendong, giliran Dimas. Saya bawain tas Dimas. Dimas jalan paling depan, saya di belakangnya, dan Johan paling bontot. Hari sudah mulai petang, tapi jalan kerasa lama banget. Kagak nyampe di pertigaan beringin. Malah nemu sungai yang lumayan lebar. Duh, kita sudah putus asa. Dan akhirnya kita duduk di pinggiran sungai. Dari seberang sungai, Johan melihat sosok. Woi Po, lihat, ada cewek cantik lu be. Cuma pakai kemben. Mulutmu ini. Di hutan cuk, mana ada cewek. Itu lo be, mau mandi itu lo. Udah lepas kemben. Wow, bocah gendeng. Saya langsung ambil air, pakai botol air. Saya siramin ke muka Johan. Dia marah-marah. Woi, brengsek, kenapa aku kamu siram air? Biar kamu sadar, yang kamu lihat itu apa? Betapa terkejutnya Johan melihat cewek yang di seberang tadi. Ternyata Mbak Kun-kun dengan wajah yang rusak, rambut panjang, tangan panjang yang hampir menyentuh tanah, sambil ketawa ngikik. Wasu, demit, ayo kita kembali ke jalan tadi lagi. Bergegas Dimas angkat Denny. Johan bawa 2 tas udah lari duluan. Saya paling belakang. Di saat saya mau lari, tiba-tiba kaki saya ada yang megangin. Ya Allah, apalagi ini? Teman-teman, tungguin aku. Saya teriak-teriak, mereka kayak gak denger. Saya terus berusaha lepasin tangan yang megangin saya. Saya ambil batu lumayan gede, saya lemparin ke tutangan. Waduh! Saya teriak, ternyata waktu saya lempar batu, itu tangan udah gak ada, malah kena kaki saya sendiri. Langsung berdarah di bawah mata kaki. Saya berusaha ngejar teman-teman sambil pincang. Ternyata mereka sudah jauh banget. Saya teriakin mereka sambil nahan sakit di kaki. Dari kejauhan, Dimas kelihatan jatuh pas gendong Denny, yang ternyata pingsan lagi. Johan udah nangis ketakutan. Saya sudah nyamperin mereka, ternyata Dimas juga keseleo kakinya. Kita putusin duduk di sana buat ngobatin kaki saya sama urut kaki Dimas. Sayu-sayu terdengar suara azan maghrib. Saya ngerasa lega karena masih bisa dengar suara azan. Waktu itu juga Denny sadar dan kelihatan bingung dengan kita yang kelihatan panik. Udah sadar kamu, Den? Badanku sakit semua. Kamu tadi kenapa? Kok bisa pucat gitu? Dan Denny bercerita kalau di saat kita nyanyi-nyanyi, di samping kanan jalan ada anak kecil yang berdiri di bawah pohon dan ikut geleng-gelengin kepala dan juga tepuk-tepuk tangan. Sontak Denny kaget karena itu bocah, mukanya penuh darah dan jelek banget. Dia mau bilang ke teman-teman kagak berani, dikira bikin hoak. Setelah selesai bercerita, akhirnya Denny bisa berdiri dan jalan. Kita lanjut jalan entah kemana, nggak tahu arah.
Saya lihat jam, udah jam 11 malam. Tapi anehnya, kok masih hari Rabu? Udahlah, saya nggak mau mikirin lagi. Kita terus jalan sampai akhirnya ada sebuah gubuk dari bambu. Kita putusin buat istirahat di sana karena badan sudah lelah banget. Dimas nyari kayu bakar buat api unggun. Dimas nyari kayu bakar, dia ambil ranting yang jatuh di atas tanah. Pas dia mulai jongkok ngambil kayu, Dimas kaget teriak sekencang-kencangnya. Kita bertiga kaget. Saya lari nyari di mana Dimas. Denny dan Johan saya suruh istirahat aja di gubuk. Saya lihat Dimas tergeletak pingsan di samping pohon asem besar banget. Saya coba nyadarin Dimas. Saya panggil-panggil, kagak bangun. Saya berinisiatif buat bawa ke gubuk si Dimas. Saya seret dia, mau gendong, secara dia gendut sama kayak saya. Entah, saya nggak pikir panjang, langsung bawa dia ke gubuk. Saya lihat, gubuknya hilang. Saya sudah panik. Saya cuma bisa nangis sambil nyeret si Dimas. Saya udah capek, nggak tahu harus gimana. Saya duduk nyender di bekas pohon roboh. Dimas saya siram-siram pakai air yang tinggal dikit. Dimas bangun sambil megangin kepalanya. Dia ngeluh sakit di bagian kepalanya. Dia bercerita kalau waktu dia nyari kayu bakar, pas dia jongkok, lihat ada kepala jelek banget keluar dari pangkal pohon asem sambil nyengir ke Dimas. Kaget dan udah nggak sadar dianya. Saya sama Dimas bingung harus nyari Denny dan Johan di mana. Saya jalan terus berdua, terus jalan nggak tahu kemana. Samar-samar ada kayak cahaya kuning dari kejauhan. Ya kita pikir itu lampu di desa. Kita terus jalan ke arah cahayanya. Lama banget kita jalan, nggak nyampe-nyampe. Saya lihat jam masih jam 1 malam. Setelah lama jalan kagak nyampe-nyampe, si Dimas minta istirahat. Dan sambil duduk, dia nunjuk ke arah cahaya. Lihat itu cahayanya, jalan, kagak berhenti. Yang jelas, itu bukan lampu rumah warga. Saya hanya bisa diam dan baca doa terus. Secara kita berdua udah panik, apalagi ingat Denny baru kesurupan, Johan penakut. Kita bingung nyari mereka berdua di mana. Dimas udah gak capek lagi, jadi kita lanjut jalan lagi. Tiba-tiba Dimas berhenti. Dia lihat di depan ada 3 cabang jalan. Bingung mau ambil yang mana. Ya udah, ambil yang tengah aja, karena bagian tengah itu paling enak. Terus kita lanjut jalan. Dimas berhenti lagi. Kok ada jembatan kecil dari bambu? Perasaan tadi kayak nggak ada. Bingung mau gimana, ya terpaksa kita lewatin aja. Dimas dikagetkan ada sesosok makhluk tinggi besar, hitam, jelek, bertaring, bau, bulu semua. Udah jelek banget pokoknya, hancur dah. Setinggi pohon kelapa. Dimas langsung istighfar sambil merem. Gak beraniin buat lihat tuh monster. Dan sambil saya bilang, ya kalau memang takdirnya kita di sini mati, ya semoga jenazah kita ditemukan warga. Dimas cuma nangis sambil istighfar. Tiba-tiba terdengar dari balik semak-semak sebelah kanan, manggil-manggil saya sama Dimas. Woi Po, Dim, lewat sini. Ternyata itu suara Denny. Saya langsung narik tangan Dimas, ajak dia lari ke semak-semak. Kita berempat lari terus. Paling depan Johan, Denny, saya, sama Dimas paling belakang. Terus lari sampai akhirnya kita berempat kayak nemu jalan buntu. Di depan ada tebing tinggi, dan jalannya pun gak ada. Kita balik badan lihat ke arah itu monster. Ternyata ada 4 monster sekaligus. Kami ketakutan. Dan saya mungkin pingsan. Ya, setelah itu udah kagak tahu apa-apa karena udah capek. Tiba-tiba saya bangun, udah nggak di hutan, melainkan di rumah Mbah Juru Kunci. Saya bingung kok bisa. Kata warga, kita ditemukan tergeletak di bawah pohon beringin
yang tepat di pertigaan itu. Saya bangun dan rasanya sakit semua. Saya lihat Dimas ada di teras ngerokok sambil ngobrol sama salah satu warga. Saya lihat Denny, dia lagi makan kayak orang 5 hari kagak makan. Sedangkan Johan masih tiduran di ruang tamu, kayak orang sakit aja. Yang paling saya kagetin, saya lihat HP, udah hari Minggu. Emang bener, ternyata kita tersesat sudah 5 hari. Terdengar HP Johan bunyi, ternyata orang tua Johan telepon. Saya yang angkat teleponnya, soalnya Johan masih tidur. Orang tua Johan khawatir, selama 5 hari kok nggak ada kabar, karena kita pamit cuma 3 harian. Tapi saya kagak bilang hal ini ke orang tuanya Johan. Kita bilang pas sudah nyampe rumah Johan. Sampai berselang 5 hari setelah kepulangan kita, Johan sakit-sakitan. Sampai dibawa ke kiai, ternyata tuh hantu cewek ikutin Johan sampai rumah. Dan setelah itu, kita berempat sudah kapok buat ngecamp di hutan. Seperti itulah akhir dari kisah ini. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Bertemu lagi di channel Teh Kang Kebun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.